Baik, terima kasih Bung Karni, Datuk. Emang selama ini Pradi gak bersatu. Ya selalu bersatu lah, Datuk ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi seluruh narasumber. Ini yang luar biasa sekali ya. Malam ini saya perdana di ILC ini. Diundang sama Datuk Karni. Welcome. Biasanya saya sih cuma nonton aja ini Bang Karni dengan ILC ini. Namun hari ini sempat diberikan kesempatan untuk tampil berbicara mengenai ijazah asli Pak Jokowi, bukan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Ijazah asli Pak Jokowi. Saya hanya mengambil satu bahasa Cinanya ya, bahwa kan adsun testimonia rerum. Quid opus, ya, es verbis, ya, itu bahasa Cina tuh, Bang Karni. Identifikasi Saat bahasa ada saja bukti salah. dan fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Itu yang pertama, kenapa saya bilang begitu, bahwa proses tahapan penyidikan itu sudah dimulai ya dari tahap lidik, sidik, BAP tersangka ya. Itu sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Saat ini Bapak Insinyur Joko Widodo itu sudah menyerahkan kepada negara dalam artian Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melaporkan hal tersebut. Artinya saat ini memang polisilah yang berperan penting dalam mengungkap satu peristiwa tindak pidana. Bahwa kemudian dalam perjalanan yang dilaporkan itu didapatkan memang bukti-bukti yang konkret ya, sesuai dengan fakta penyidikan, dari penyelidikan menjadi penyidikan, saya rasa itu kita ikuti. Saya tidak kaget bila memang ini ada penetapan tersangka, kemudian misalkan nanti besok ya, Mas Roy besok diperiksa, terus kemudian apapun upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik itu kembali ke kewenangannya, ke penyidik. Tidak kaget. Ya, tidak kaget. Apa atau diharapkan? Enggak juga Bang Karni, artinya ya memang tahapannya harus dilalui seperti itu Bang Karni. Ya Datuk ya, bahwa setiap tahapan itu kan itu sudah sesuai dengan prosedur, tahapan penyidikannya sudah, sekarang penetapan. Nah kalau dimungkinkan ada penahanan, dilakukan penahanan, kemudian dilimpahkan berkas, kemudian sidang, jaksa juga meneliti kembali, ada yang kurang di P19, balik lagi, ya kan gitu. Ada tuh. Jadi tidak mungkin, artinya kita mengindahkan prosedur yang ada kan. Itu sudah cukup komprehensif. Bahwa apa yang dilakukan penyidik Polda Metro dengan bukti-bukti yang ada, karena bukan 120 saksinya yang menjadi persoalan diperiksa di sini. Bukan. Tetapi 120 itu walaupun sebenarnya dikurangin 100 tuh 20 saja itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi Polda pengen memperlihatkan gitu. Ini yang saya lihat, ini asumsi saya pribadi ya. Memperlihatkan bahwa pemeriksaan ini komprehensif sekali gitu. Dia harus meyakinkan dirinya sebagai penyidik dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut. Apakah saksi-saksi diantaranya ini, apakah ini benar dari kesaksiannya mendengarkan dan lain-lain sebagainya, itu diperiksa secara komprehensif. Kemudian alat buktinya ya, yang dari 700 karena memang banyak sekali itu ya. Itu juga tidak bernilai karena mau 700 mau 900 kalau yang nyangkut cuma 2 saja, itu sudah cukup kan. Jadi tidak perlu 700-nya juga. Tetapi diperiksa begitu berulang kali, itu juga untuk dikumpulkan. Betul. Jadi saya tidak banyak mau menanggapi malam ini. Kenapa? Karena tentunya besok itu masih ada lanjutan pemeriksaan tahapan
yang harus dilalui oleh Bang Roy. Namun kami apresiasi saja bahwa Polda silakan bekerja secara profesional. Kalaupun ada upaya-upaya hukum lanjutan yang dilakukan terhadap pembelaan Bang Roy, ya monggo, itu hak. Mau berapit boleh, kalau misalkan besok katakanlah nggak ditahan ya kan, ya mau berapit terhadap penetapan tersangkanya ya kan. Nah boleh, kalaupun dilakukan penahanan, perapit juga kan boleh saja, sah-sah saja. Yang ada pada intinya bahwa apapun itu kita tetap melihat persoalan tidak hanya pada pencemaran. Kenapa saya katakan begitu? Tidak ada gawang yang digeser di sini. Tidak ada gawang yang digeser. Kenapa saya bilang tidak ada gawang yang digeser? Memang cenderung persoalan ini masuk kepada objek perkara di mana ijazah itu sendiri yang dipermasalahkan selalu tampilkan. Sehingga itu bergeser menjadi ke objek perkara ijazah, Bang Karni. Jadi kalau persoalannya katakanlah saya menyinggung Bang Roy. Bang Roy ini adalah melakukan tindak pidana ini. Itu mungkin hanya satu persoalan terkait 310 dan 311. Tersinggunglah beliau bahwa Anda telah mencemarkan saya yang saya tidak lakukan. Namun saat ini dari perjalanan kasus yang saya ikuti, ini tidak hanya sampai pencemaran saja. Memang masuk di objek perkara di mana objeknya adalah ijazah. Yang konon katanya tidak pernah ditunjukkan. Tetapi kalau menurut hemat saya menonton, saya ini masyarakat awam ya. Menonton, melihat ada press conference yang dilakukan oleh Mabes Polri. Dan saya lihat ada tayangan ijazah walaupun itu dianggap bahwa Bang Roy itu jelek. Itu bukan ijazah, itu fotokopian. Terus kemudian yang dipangku oleh Bapak Insinyur Joko Widodo sempat dipotret juga tuh Dato. Dan diperlihatkan gitu di dalam tayangan itu. Ada bentuk ijazah yang menurut saya itu udah ijazah. Namun kalau dikatakan bahwa saya harus melihat secara jelas bukti analog tersebut dan saya harus pegang dan saya harus teliti, tentunya itu belum cukup dengan tampilan itu. Karena memang miring ya, kalau aslinya saya lihat di fotonya itu yang dipangku itu agak miring. Tetapi apapun itu sama, mulai dari tanda tangan, cap, stempel, foto itu tidak ada perbedaan itu Dato. Kalau di Zoom bisa dilihat kok. Saya punya datanya, kebetulan saya sudah kirim, mungkin bisa di. Nggak usah itu di pengadilan nanti. Di pengadilan nanti. Ya betul, sepakat itu. Nah ini kayak ini nih. Nah ini kan sama, jadi diperlihatkan di situ. Ya menurut Bang Roy gak jelas kan? Nyebut nama orangnya aja salah. Tadi Bang Ade menyebut yang mangku siapa? Joko Widodo. Ini Joko Widodo bukan? Itu Joko Widodo bukan? Ada yang dipangku, ada satu. Iya, ada satu foto lagi. Ada satu foto nyebut lagi. Nyebut orang aja salah. Nah, gini Mas Roy kalau dilihat ya, Mas Roy ya. Ini sudah ada ijazah asli. Tadi kan dikatakan nggak ada. Tidak diperlihatkan kepada Bareskrim. Ini ijazahnya asli yang dibawa. Ya, itu katanya diserahkan ke Bareskrim. Coba lihat. Coba lihat Bang Roy saya tidak coba potong. Lihat, coba di belakangnya. Bisa. Coba, nah. Nggak bisa. Ada, coba lihat. Ya, saya coba jelas kan. kok, saya lihat jelas loh. Coba lihat kan. Coba lihat. Bentuk besar. Ini saya lihat tuh, jelas ini. Gimana bisa meriksa capnya? Gimana bisa meriksa fotonya kalau sekecil itu ini? Itu capnya tuh merah tuh, lo lihat tuh. Lah ya capnya merah, mana ada cap nggak merah? Lo cap pas ada fotonya biru, di atas cap gak? ada merah, ini ada merah. Kacau, kacau kayak jadi gini kalau yang bisa dikatakan tadi oleh Mas Roy, ya yang tidak jelas, pernah diperlihatkan. Orangnya salah tadi ini sudah diperlihatkan aslinya. Cukup. Maka dicoba. Cukup. Ya. Ini oke, jelas ya. Oke, Roy. Ngaco, cukup ngaco. Ini bagian saya kok langsung di ini. Makanya, iya. Sama ada mulai. Iya, maksud saya jangan dulu dong, Bang Roy. Saya tidak mau lagi berdebat terkait persoalan ini. Karena kenapa? Ini sisa masuk ke ranah peradilan nantinya. Ya seperti yang saya katakan bahwa kata-kata itu tidak penting lagi saat ini. Karena sudah akan ada ring tinju yang menanti kita nih. Ya kan? Bahwa nanti kemudian pada saat dia P21, kemudian
dapatkan jadwal sidang bila memang jaksa tidak mengembalikan berkas ya. Beruntunglah Mas Roy kalau misalkan di P19 dianggap tidak lengkap kan begitu. Nah itu pasti doanya Mas Roy itu, ya kan. Nah namun pun demikian bahwa semua sudah diperlihatkan secara jelas sebenarnya. Bahwa kalau ditunjukkan secara analog dan diserahkan kepada Mas Roy tentu tidak. Itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, tetapi kalau ditunjukkan secara digital, Mabes Polri juga menunjukkan itu, baik itu dari lembaran fotokopiannya, terpampang jelas di situ ada tanda tangan dengan. Dan ada yang saya pengen sampaikan juga Bang Karni, bahwa analog, fisik, itu tidak pada konteks pemeriksaan yang dikatakan Mas Roy tadi. Bahwa cukup finger scan itu juga sudah bisa diperiksa secara digital. Pemeriksaan Puslap-4 itu bahkan menurut yang pernah saya alami ya Datuk, kalau kita kasus pemalsuan, kasus apalagi itu terkait dengan tanda tangan, perjanjian dan lain-lain sebagainya. Puslap-4 itu cenderung waktu saya sering mengadakan komunikasi dengan Puslap-4, itu yang diuji itu mulai dari tanda tangan, tapi tanda tangan bukan cara menariknya. Cara tarikan saja itu kan itu sudah bisa ketahuan tuh. Bukan cara menariknya saja, Datuk. Tapi yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah tinta apa yang digunakan oleh ballpoint tersebut. Misalkan katakanlah tanda tangan itu dari zaman dulu cuman satu produsen namanya Parker gitu. Nah, dia menggunakan Parker gitu tintanya. Yang biasa diisi disemprot-semprot itu Datuk ya. Nah itu. Apakah jenis itu betul dari Parker gitu. Nah terus kemudian tinta stempel. Tinta stempel juga diuji. Itu nanti keluar semua tuh nanti di pengadilan itu. Nah tintanya apa mereknya juga di situ akan keluar tuh. Sejenis gak sama yang distempel teman-teman Pak Jokowi sangkatan. Itu pasti itu. Itu tidak segampang yang kita pikirkan bahwa level analisis dan lain sebagainya itu tidak seperti itu. Uji kertas. Uji kertas itu dia jenisnya apa? Apakah bukti pembanding dari teman Pak Jokowi kertas itu sama enggak? Jangan sampai ijazah Pak Jokowi ini dari kertas yang baru. Karena ketahuan di situ nanti itu jenis kertasnya. Itu baru, itu betapa detailnya itu nanti yang akan disampaikan nanti di pengadilan. Itu terkait objek perkara ijazah. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan bahwa cukup dengan ini, apalagi di situ terjadi bahwa ini udah palsu. Udah dipastikan 1000%, 1 juta persen, 2 juta persen, 1000 triliun persen. Bahwa tidak semudah itu. Nah itu untuk analog. Kemudian kalau mau diuji secara cara Bang Roy, secara ilmiahnya apa, Bang Rismon dan lain-lain sebagainya, ya monggo kerso. Tetapi objek ini bukan objek digital, bukan KK kartu keluarga gitu. Yang dikeluarkan pakai barcode scan, tampil bisa di print. Enggak seperti itu, ini tahun 84, 85 kan ini. Objeknya beda. Sangat-sangat lain dan berbeda. Sehingga saya menganggap bahwa memang ini adalah orkestrasi Datuk. Orkestrasi yang terus digali, yang akhirnya sampai ke makam. Sampai ke makam ini Datuk. Bukan hanya, kalau dikatakan mens reanya tidak ada, ngapain kita ke makam ya? Kan itu perkaranya tuh. Ada apa sih? Kok sampai bukan Pak Joko Widodo gitu loh. Dia dikatakanlah bukan anak kandung bahkan. Nah, ini kan ini Bang Karni kalau kita mendalami, ini bukan hanya satu objek perkara yang dikatakan pencemaran saja Bang Karni. Bukan. Ada hal lain di sini. Tetapi itu adalah bagian dari rahasia Bang Roy dan kita hormati itu. Ya. Jadi saya tidak banyak berkomentar Bang Karni. Sampai besok kita ikuti. Semoga apa yang diharapkan Bang Roy, saya tetap sepakat
baik dari teman-teman pengacara, Bang Roy, dengan segala upaya hukum yang dilakukan, bantahan, monggo kerso. Kita ikuti, lihat besok hari Kamis, ya kan? Apa yang akan terjadi kita serahkan semua kepada penyidik Polda Metro Jaya. Terima kasih, Bang Karni.